سعادة معالي مدير معهد جوهرة العلم فضيلة المدير كيهاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى. سعادة رئيس إمادة تحفيظ القرآن الكريم بمعهد جوهرة العلم فضيلة الأستاذ أحمد سفيان فوزي حفظه الله تعالى. سعادة صاحب الفضيلة ولي الطالب وأهله. سعادة الطالب الفاضل الأخ أحمد فطري رحماني والأخ أدريان نور عبد الرزاق. سعادة جميع الأساتذة والحاضرين طلابنا الأحباء. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Kepala Divisi Tahfidz Pesantren Intan Ilmu Fadilatul Ustadz Ahmad Sofyan Fauzi hafizahullah ta'ala. Yang berbahagia orang tua atau wali dari saudara kita Bapak Izzuddin Karimi dan Bapak Rusdian Syah Bakri hafizahumullah ta'ala. Yang sama-sama kita banggakan saudara kita Al-Akh Ahmad Fitri Rahmani dan saudara kita Al-Akh Adrien Nur Abdul Razak. Dewan Asatidah, para pengampu halaqah tahfidzil Quran yang kami hormati dan santri pesantren Intan Ilmu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kam a'ta minan na'im wa kam manaha minal khairil amim. Alhamdulillahi ala tamamil minnah walhamdulillahi ala al-kitabi was sunnah. Alhamdulillahi alladhi faddalana bil Qur'ani ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Anzalahu hidayatan alamiyatan daimah wa ja'alahu lisyara'i'is samawiyyati khatimah. ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة ثم صلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن جعل الخيرية في من تعلم وعلم القرآن. أما بعد، فأيها مشاركي ومشاهدي الحفل الكريم، إنه ليسرني أن أقف بينكم ها هنا الآن لأكون أحد الشاهدين أمامكم وأمام الله تعالى، حيث نشهد اليوم جميعا على خير شباب أمتنا وهم يتلقون هذا العلم الذي ما بعده علم، هذا العلم الذي يجزى صاحبه في الدنيا والآخرة خير جزاء. فطوبى لمن حفظ كلام الله عز وجل. فنحن اليوم في ضحى اليوم المنير نجلس سويا ونحن بصدد برنامج تسميع آخر السورة من القرآن الكريم ترمز إلى تكملة حفظ القرآن 30 جزءا. فأنا كرئيس الجلسة لهذا البرنامج سأقرأ ترتيب برنامجنا في هذا الصباح المبارك. أولا الافتتاح، ثانيا الكليمات من فضيلة رئيس عمادة تحفيظ القرآن الكريم بمعهد جوهرة العلم، ثالثا لب البرنامج، رابعا الكليمات من فضيلة الوالد، خامسا الكليمات من فضيلة مدير معهد جوهرة العلم، وسادسا تسليم شهادة إتمام حفظ القرآن 30 جزءا، وسابعا الاختتام. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh santri yang telah menyelesaikan hafalan Quran, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menyaksikan acara tasmi' Al-Quran surah An-Nas sampai dengan surah Al-Adiyat sebagai bentuk telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Yang mana pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh saudara kita Ahmad Fitri Rahmani dan Adrien Nur Abdul Razak. Kita beranjak ke acara yang kedua, Al-Kulaimat Al-Qaha فضيلة رئيس عمادة تحفيظ القرآن الكريم بمعهد جوهرة العلم حفظه الله تعالى، فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Baritokuala Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati kepada para asatidzah dan kepada kepala divisi pesantren Intan Ilmu hafizakumullah ta'ala. Kemudian kepada para wali santri yang telah berhadir pada acara kali ini, Bapak Izzuddin dan Bapak Rusdiansyah hafizakumullah ta'ala, dan kepada para santri yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, berhadir kembali di acara setoran surah terakhir dari hafalan 30 juz, yang dalam kesempatan ini adalah dua santri kita, yakni yang pertama Ahmad Fitri Rahmani dari kelas 11 dan Adrian Nur Abdul Razak dari kelas 10B Marhalah Atsanawiyah. Izin Ustadz di sini akan membacakan riwayat dari kedua santri tersebut. Yang pertama, nama Ahmad Fitri Rahmani, anak dari Bapak Izzuddin Karimi dan Ibu Ramsinah, halaqah 10. Kemudian sekarang muhafidnya yakni Ustadz Dede Deni Permana, kelas 12 dan merupakan angkatan 1 di pesantren Intan Ilmu Baritokuala Kalimantan Selatan, lahir di Tanjung Tabalong pada November 2005. Waktu menyelesaikan hafalan yakni pada hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 2024, tepatnya pada waktu duha pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Ahmad Fitri Rahmani merupakan hafidh di pesantren Intan Ilmu ke-24 dengan waktu menghafal 4 tahun 2 bulan 19 hari. Kemudian yang kedua, nama Adrian Nur Abdul Razak, anak dari Bapak Rusdiansyah Bakri serta Ibu Andriani, sekarang berada di halaqah 5, muhafidh Muhammad Yusuf Haikal Talib, kelas 10B, angkatan 3, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2008. Kemudian waktu hatam yakni pada hari Jumat 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 September 2024, bertepatan pada waktu ba'da maghrib pukul 19:55 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Adrian Nur merupakan hafidh ke-25 di pesantren Intan Ilmu, dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan dengan waktu menghafal 3 tahun 2 bulan 20 hari. Semoga ini menjadi motivasi bagi para santri keseluruhannya untuk bisa menyelesaikan target hafalannya, dan insya Allah ditunggu hafidh-hafidh berikutnya, dan semoga Allah memudahkan prosesnya. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanaqulu syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala ma alqahu minal kulaimat. Berlanjut ke acara yang berikutnya, nantaqil ila al-barnamij at-tali, barnamij kana sayuhfaru fi adh-dhakirah wa kana lubbahu wa jawharatah wa hiya al-isgha' wal istima' ila tilawati suratil 'adiyat ila suratin nas allati sayatluha ala masami'ikum al-akhul fadil Ahmad Fitri Rahmani, fa alaihi an yatafaddala mashkuran ma'jura. Mari sama-sama kita saksikan pembacaan surat Al-Adiyat sampai dengan surat An-Nas, yang secara simbolis berarti berhasilnya saudara kita Ahmad Fitri Rahmani dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Untuk itu kepadanya kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نأتي إلى ما يليه ألا وهو الإصغاء والاستماع إلى تلاوة سورة العاديات إلى سورة الناس التي سيتلوها على مسامعكم الأخ الفاضل أدريان نور عبد الرزاق فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Beranjak ke berikutnya yaitu pembacaan surat Al-Adiyat sampai dengan surat An-Nas oleh saudara kita Adrien Nur Abdul Razak. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فنقول مبارك ألف مبارك على نجاحهما في تكميل 30 جزءا لعل هذا ينفعهما وينتفع به غيره وليكون قادة للدعوة في المستقبل وليواصل مسيرة دعوتنا كجيل بناء وجيل طموح يسعى لمستقبل أفضل مليئا بالتقوى ومتحليا بكل مكارم وأفضل الأخلاق هو القرآن قالت عائشة واصفة النبي كان خلقه القرآن. Kami ucapkan selamat kepada saudara kita Ahmad Fitri Rahmani dan Adrian Nur Abdul Razak seluruh keluarga yang berbahagia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung
mudah-mudahan dapat menjadi syafaat dan investasi bagi kedua orang tua di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu hullatayn la yuqawwamu lahuma ahlud dunya fayaqulan bima kusina hadhihi fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an thumma yuqalu lahu اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها فهو في سعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. ننتقل إلى البرنامج التالي ألا وهو الكليمات من فضيلة الوالد Bapak Izzuddin Karimi فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Ke acara yang selanjutnya, penyampaian dari orang tua saudara kita Bapak Izzuddin Karimi. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Yang saya hormati Kepala Divisi Tahfiz Al-Quran Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullah. Yang saya hormati para asatidz, para musyrif pesantren Intan Ilmu dan seluruh santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan bacaan Al-Quran setoran hafalan terakhir 30 juz dari Ananda Ahmad Fitri Rahmani. Alhamdulillah, ini semua atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat yang besar yang kami dapatkan dalam keluarga kami. Saya sebagai orang tua Ananda Ahmad Fitri Rahmani mengucapkan jazakallahu khairan kasiran kepada pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu, Kepala Divisi Tahfiz dan seluruh asatidz dan musyrif yang telah membimbing anak kami selama mondok di Pondok Pesantren Intan Ilmu ini. Untuk Ananda Ahmad Fitri Rahmani, jagalah hafalan Al-Qurannya, teruslah murajaah, tetap semangat dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan untuk seluruh santri Intan Ilmu, tetaplah semangat dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول شكرا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من الكلمات. ثم نأتي إلى ما يليه ألا وهو الكلمات من فضيلة الوالد Bapak Rusdian Syah Bakri فعليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian dari orang tua saudara kita Bapak Rusdian Syah Bakri. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Yang saya hormati Kepala Divisi Kesantrian Pesantren Intan Ilmu, dan kepada seluruh ustadz dan pengajar dan musyrif Pesantren Intan Ilmu, dan yang saya sayangi seluruh santri Intan Ilmu. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Karena kehendak dari Allah, kenikmatan dari Allah, sehingga hari ini kami bisa hadir untuk mendengarkan setoran
hafalan terakhir Ananda Adrianur Abdul Razak. Ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang kami rasakan dan suatu kebanggaan untuk kami. Semoga ini menjadi pahala yang besar untuk kami dan kepada Ananda juga. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu dan para pengajar, para ustadz, para musyrif yang telah membimbing anak kami dengan penuh kesabaran sehingga beliau atas izin Allah berhasil untuk menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Semoga ini menjadi pahala yang besar untuk antum semua. Jazakumullahu khairan. Kemudian nasihat saya kepada Ananda, bersyukurlah kepada Allah, perbanyak syukur kepada Allah, karena semata-mata ini pertolongan dari Allah. Tidak akan mampu kita menghafalkan Al-Quran walau satu ayat kecuali karena pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Luruskan niat karena Allah Ta'ala. Perbaiki niat. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Perbanyak syukur kepada Allah, karena sejatinya kalian adalah orang-orang yang terpilih. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, tetapi Allah tidak memberikan ilmu kepada seluruh makhluknya kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ananda, jazakallahu khairan, atas perjuangan dan kesabarannya dalam menghafalkan Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi pahala yang besar untuk antum, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk para ustadz. Bersabarlah dalam menuntut ilmu, kuatkan kesabaranmu, berjuanglah terus dalam menuntut ilmu sampai kematian itu datang. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan bisa menjadi contoh kepada para santri yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول شكرا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من الكلمات. ننتقل إلى البرنامج التالي ألا وهو الكلمات من فضيلة مدير معهد جوهرة العلم، عليه أن يتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Kamis 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 26 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah program rutin. Setiap kali ada santri yang menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran untuk program hafalan 30 juz. Acara ini kita namai Tasmi' Akhir Surah li Hifdzil Qur'anil Karimi Kamilan. Memperdengarkan surat hafalan surat-surat terakhir untuk program menghafal Al-Quran 30 juz. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ahibbati al-hadirun, al-asatidah wal talabah wa awliya'ut tullab, para hadirin yang saya cintai karena Allah, baik dari kalangan para ustadz, para santri, dan terkhusus yang kami sangat hormati, bapak-bapak wali santri yang masih sampai detik ini mempercayakan anaknya kepada pesantren untuk dididik, diajar, sehingga kelak menjadi ahli ilmu agama, pewaris para nabi alaihimus salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini, sebagai nasihat, maka nasihat yang pertama saya tujukan kepada dua santri yang sedang berbahagia menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Tugas setelah ini adalah mengasah kembali hafalan Al-Qur'annya dan juga tilawahnya, baik itu makhrajnya dan tajwidnya, sehingga benar-benar unggul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah sangat menyukai jika salah seorang dari kalian beramal, dia mengamalkan dengan maksimal, penuh itqan, ketelitian, kesempurnaan. Bagi Ananda Ahmad Fitri Rahmani, agar mengasah kembali bacaan Al-Quran, tilawahnya, tajwid dan makhrajnya, serta berusaha suatu saat, baik di pesantren ini ataupun di luar sana kelak, saya harus tasmi' 30 juz untuk sekali duduk. Karena sekarang beliau di kelas 12, kelas akhir, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi. Maka jangan dilupakan Al-Qur'annya, karena seorang hafidh adalah seorang yang selalu murajaah Al-Qur'an. Al-hifdhu murajaah. Yang namanya menghafal adalah yang mengulang, bukan yang menyetor. Yang namanya menghafal adalah yang mengulang. Maka kalau seandainya sanggup untuk mentasmi' hafalannya, baik di pesantren ini, fabiha wa ni'mah, maka itu yang sangat kita harapkan. Atau di luar sana kelak, tugasnya sekarang memperlancar lagi tilawahnya dan juga hafalannya. Adapun untuk santri Adrian Abdul Razak, saya punya kenangan terhadap santri ini. Dulu beliau kelas 7 seperti kalian, masih
polos, tidak malu memanggil ummu, keluarga di rumah. Ummu maksudnya adalah istri saya. Assalamualaikum amah. Dulu mungkin masih kecil seperti kalian, berani mengucapkan salam kepada ummu. Sekarang mungkin sudah segan dan malu. Akan tetapi perjuangan yang menghasilkan hasil dengan berbagai macam cobaan. Satu yang ingin harapkan dari Adrian Abdul Razak, agar di kelas 10 ini sembari menghafal matan-matan ilmiah seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam dan matan-matan lainnya, maka bertekadlah baik kelas 10 atau kelas 11 harus tasmi' 30 juz di pesantren yang kita cintai bersama ini. Bisa duduk membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, baik itu 1 hari atau 2 hari. Maka target ke depan adalah hal tersebut. Jangan puas dengan apa yang dicapai, karena yang puas dengan apa yang dicapai itu tanda kemunduran. Adapun nasihat saya untuk para santri sekalian, perhatikan baik-baik. Saya perhatikan sebagian santri mulai lemah, mulai malas ketika ada temannya mendahuluinya. Bahkan ada sebagian santri yang mau pindah karena didahului oleh temannya. Maka yang seperti ini tidak benar sikapnya. Sikap yang benar adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semakin dia mengejar atau mendahului kita, semakin kita semangat mengejar. Dulu saya punya sparring sebagai supporting system saya waktu sekolah SD. Wali santri kelas 7, lupa namanya. Ada teman saya, beliau sekarang dokter, perempuan, kelas SD, waktu marhala SD. Kalau tidak saya ranking 1, saya ranking 2. Dia ranking 1, dia ranking 2. Terus kejar-kejaran. Sampai akhirnya di SD saya juara umumnya. Maksud saya ceritanya ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan teman, Ustaz, nanti ngeluh dia kepada abinya, uminya. Mau pindah aja Abi, mau pindah aja Umi. Kenapa? Ketika ditanya malu untuk menjawab. Ternyata dibalap oleh temannya sebabnya. Sikap seorang muslim adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, khitamuhu misk. Akminu al-ayah. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika
falyatanafasil mutanafisun. Tanafus. Surga diliputi dengan minyak wangi misk. Untuk mendapatkan itu berlomba-lombalah. Harus berlomba-lomba. Jangan malah lemah semangat ketika teman satu periode mendahului kita. Enggak, harus berlomba-lomba. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u, akmilul ayah, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka para santri sekalian, kalau seandainya ada satu angkatan dia tahun lalu kalah sama saya, sekarang 3 bulan pertama di tahun ini dia menang, bukan malah mundur, malah kita harus lebih lagi. Saya harus memperbaiki diri, tidak boleh kalah dalam kebaikan. Coba perhatikan 2 kisah yang sangat luar biasa, dan ini motivasi dari ulama salaf, yaitu kisah dari seorang yang bernama Abdullah bin Uthman At-Tamimi. Siapa yang tahu kunyahnya? Abdullah bin Uthman At-Tamimi. Yang tahu angkat tangan. Saya kasih hadiah. Bulan depan dapat reward. Abdullah, saya kasih clue lagi. Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Naam. Apanya Bapak? Qul Abu Bakar As-Siddiq. Ahsanta. Mumtaz. Uktub ismahu ya Ustadz Hudayah. Hasala ala al-jaizah. Nama Abu Bakar As-Siddiq siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Catat. Itu faedah kalian untuk membawa buku pelajaran. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya adalah Uthman. Abdullah bin Uthman At-Tamimi. Kedua Abdullah bin Uthman At-Tamimi atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berlomba-lomba dengan Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi. Lihat cerita yang pertama. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Maka Umar bin Khattab dengan semangatnya mengatakan, "Sa'usabiqu Abu Bakrin." Aku akan mendahului Abu Bakar di dalam bersedekah. Beliau bawa harta menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau letakkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adza abqaita?" Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan setelah engkau infakkan hartamu ini? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Mithlahu ya Rasulullah." Aku tinggalkan hartaku setengah seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian menginfakkan hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza abqaita ya Abu Bakar li ahlik?"
Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, wahai Abu Bakar, setelah engkau bersedekah dengan harta seperti ini? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, perhatikan, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hartaku semuanya aku sedekahkan. Umar bin Khattab setelah itu berkata, wallahi la usabiquhu ila khairin abadan. Demi Allah, setelah ini aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan selamanya. Tapi itu tidak kemudian menjadikan Umar bin Khattab patah semangat. Terus saja berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, suatu ketika anggap saja di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berdoa, sedang bertasbih, bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, doamu akan dikabulkan. Ini luar biasa. Doamu akan dikabulkan, dan itu wahyu dari Allah. Rupanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mendengar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq di malam hari berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan memberitahukan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau berdoa, Allah akan mengabulkanmu. Begitu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun pulang. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab memberitahukan dengan pemberitahuan yang sama. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada engkau bahwa jika engkau berdoa, engkau akan dikabulkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Umar? Sabaqaka biha Abu Bakar. Abu Bakar sudah terlebih dahulu memberitahukan itu kepadaku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mastabaqna bi khairin fi khairin illa waqad sabaqana ilaih. Tidaklah kami, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, berlomba-lomba dalam kebaikan, hanya sekedar memberikan kabar, kecuali Abu Bakar lebih dahulu memberitahukannya. Tetapi yang terjadi, meskipun secara sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan pernah bisa mengalahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi secara sejarah tercatat Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berjalan keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nama Umar bin Khattab meskipun tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, tetap tercatat sebagai seorang yang pemenang, bukan pecundang. Kalah sedikit langsung mundur, tidak. Kita kalau seandainya didahului oleh kawan, maka kita harus menjadi mental pemenang. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dia belajar di pesantren yang sama, waktunya sama, bangunnya sama, makannya sama. Kenapa dia bisa lebih dahulu? Berarti harus ada yang saya rubah dari kehidupan saya. Jangan mundur, jangan malah keluar. Di luar mungkin lebih dahsyat perlombaan kebaikannya. Maka ini hati-hati para santri sekalian, jangan lemah kalau seandainya didahului oleh kawan-kawan. Bahkan itu adalah penyemangat. Salah satu kamus hidup seorang muslim adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian kepada wali santri,
saya nasihatkan agar banyak-banyak berdoa kepada Allah, agar hafalan Al-Quran anak-anak kita menjadi syafaat kelak di hari kiamat, agar mereka menghafalkan Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis sahih, ketika seorang orang tua nanti dihisab oleh Allah, kemudian ditinggikan derajatnya, kemudian orang tua ini mengatakan, "Anna li hadza, wahai Rabb, bagaimana aku bisa dapat kedudukan yang tinggi ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak," dengan istighfar anakmu untukmu. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran anak kita termasuk daripada pemberi syafaat kelak kita. Tapi jalan mereka masih panjang. Harus mempelajari Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Karena berapa banyak orang yang hafal Al-Quran malah murtad. Orang yang hafal Al-Quran malah menjadi khawarij. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran gara-gara tidak dipahami dengan baik dan benar, berdasarkan pemahaman para salafus saleh, malah Al-Quran menjadi hujjatan alaih, menjadi pemberat dosanya kelak pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول شكرا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من الكلمات. ننتقل إلى البرنامج التالي ألا وهو تسليم شهادة إتمام حفظ القرآن 30 جزءا. Beranjak ke acara selanjutnya, penyerahan sertifikat telah selesainya setoran hafalan 30 juz dari Al-Quranul Karim kepada saudara kita Ahmad Fitri Rahmani dan Adrianur Abdul Razak. Untuk itu kepada mereka dipersilahkan. Wa huwa waqtul wada'i hana wa zamanul baini ana fa ila liqa'in qaribin wa 'alal afrahi najtami'. Mungkin sekian acara pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kita dalam semangat menghafal dan memahami Al-Quran. Kami segenap Dewan Asatidah menunggu kehadiran teman-teman lain di kesempatan yang akan datang. Dan saya sebagai pembawa acara pada acara kali ini memohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan pada acara kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.